Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Anallahu yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Ja'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim ayashurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin wa al-badat habil maqam bilayal ahsin bin Abu Bakar al-Idris wal badan summa ila صاحب الكتاب في إبراهيم البيجري ثم إلى ناوي البدر ثم إلى حضرة البرهب عبد الله بن محسن العطاس ثم إلى شريف الهدي نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على تمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kemarin masih membahas tentang sifat amanah ya. Amanah. Maknanya amanah adalah dapat dipercaya. Maksudnya dapat dipercaya itu tidak pernah mengecewakan. Dapat dipercaya bisa dimaknai juga tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi Nabi itu
sifat amanah bagi Nabi hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Wajib Nabi itu dapat dipercaya. Wajib Nabi itu tidak pernah melakukan kesalahan. Atau dalam bahasa agama kita kenal yang namanya maksum. Semua para nabi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya bersifat maksum. Maknanya maksum itu Allah menjadikan penjagaan kepada mereka hingga mereka tidak bisa melakukan kesalahan, hingga mereka diamankan oleh Allah dari perbuatan yang bertentangan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi itu terjaga baik zahirnya maupun batinnya. Zahirnya terjaga dari apa? Dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Apa yang diharamkan? Ya seperti minum arak, berzina, apalagi berjudi, mencuri, menipu. Pernah dengar nggak cerita Nabi masih kecil apa itu? Bener itu begitu? Gimana ceritanya coba? Nabi masih kecil nyolong apa? Nyolong mangga. Lo kira anak ente nyolong mangga? Ini Nabi loh. Iya. Nabi masih kecil apa itu? Ingusan. Ini Nabi loh. Ya Allah. Makanya ilmu akidah ini penting. Jangan sampai kita tidak mengenali sifat-sifatnya para nabi gitu. Jangan disamakan nabi dengan kita. Nabi ini dijaga oleh Allah tidak melakukan kesalahan sejak lahir sampai mati. Terus dijaga oleh Allah. Jadi jangan dianggap, kalau masih kecil mah dia mah bukan nabi. Jadi ya boleh aja ngelakuin kesalahan. Waktu kecil mah boleh aja nabi kayak anak-anak yang lain. Ini nggak ada begitu, nggak ada. Dari kecil kita wajib mengimani walaupun belum ditampakkan kenabiannya, tapi Allah sudah menjadikan penjaga. Karena yang namanya dipilih, seorang nabi dipilih oleh Allah itu bukan setelah gede baru dipilih, bukan begitu. Allah memilih para nabi itu sejak dimulai dari bapak moyangnya, gitu dong. Dari mulai Nabi Ibrahim melahirkan Nabi Ismail, Nabi Ismail melahirkan anak-anak itu sudah. Terus ini akan menjadi calon bapak-bapaknya Nabi, dijaga semua oleh Allah. Itu. Tidak ada dari bapak moyangnya Nabi yang jadi orang kafir, nggak ada. Makanya kalau ada orang ngomong,
bapaknya Nabi Ibrahim itu orang kafir. Hati-hati nih. Ya. Bapak Nabi Ibrahim itu pembuat patung. Berarti Nabi Ibrahim lahir dari darahnya orang kafir. Mungkin begitu. Hati-hati makanya. Tapi kiai sering cerita begitu, Beb. Ya, kalau ente denger kiai ceritanya begitu, ngajinya ganti, jangan sama kiai itu, gitu loh. Ganti kiai yang lain, kiai mah banyak gitu. Kalau ceritain Nabi Ibrahim, bapak-bapaknya Nabi Ibrahim juga orang-orang yang dijaga oleh Allah. Sampai bapak ibunya Nabi semuanya, hingga Nabi pun mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bedanya kalau Nabi sifat maksumnya itu wajib. Artinya tidak sampai para nabi itu melakukan kesalahan, baik kesalahan zahir maupun batin. Batin apa rupanya kesalahan batin? Sombong, riya, takabur, hasud, itu semua kesalahan batin. Jadi hati kita ini sering melakukan kesalahan apa? Suka ngomongin orang di hati kita, suka apa? Menuduh orang di hati kita, suka membanggakan diri kita. Ini bentuk kesalahan-kesalahan batin, dan para nabi tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Imannya para nabi itu selalu apa? Naik. Hari ini nabi beriman, besok tambah iman, besok lagi tambah iman, terus begitu imannya nabi itu. Kalau imannya malaikat tetap standar. Kalau imannya kita kadang naik, kadang turun. Tapi turunnya jangan banyak-banyak. Naik lagi, turun. Kalau turun kebanyakan habis lama-lama intil. Saya naik dikit turunnya banyak, naik lagi dikit turunnya banyak, lama-lama habis tuh. Lah, orang yang imannya selalu naik, bagaimana punya kesempatan melakukan kesalahan? Lah, ketika kita mendengar ada cerita-cerita tentang kesalahannya para nabi, seperti yang kita sering dengar cerita tentang Nabi Adam alaihis salam. Nabi Adam aja berbuat salah di surga sampai diapain? Diusir ke Nabi, kok diusir bagaimana? Ente kalau punya anak kamu usir, lu keluar dari sini. Itu menunjukkan tidak terhormat. Diusir itu menunjukkan tidak terhormat. Nabi Adam alaihissalam itu turun ke dunia. Di dunia dimuliakan oleh Allah menjadi Rasul. Kira-kira dimuliakan apa dihinakan? Lah kalau iblis tadinya dia mulia di surga, diusir oleh Allah, di dunia dimuliakan apa dihinakan? Itu pantas kamu ngomong iblis diusir. Nabi Adam, jangan ngomong diusir. Nabi Adam dipindahkan oleh Allah dari surga ke dunia, begitu pantasnya.
Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia. Kenapa? Karena Allah berfirman apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di dunia ini seorang khalifah. Itu ayat ini disampaikan oleh Allah sebelum Nabi Adam diciptakan. Allah berfirman kepada para malaikat bahwa Allah akan bikin manusia yang menjadi khalifah di muka bumi. Maka diciptakanlah Nabi Adam alaihi salam. Jadi Nabi Adam itu mau makan buah atau enggak makan buah tetap akan turun ke dunia. Itu dong. Kenapa? Karena ayatnya sudah ditentukan bahwa dia akan jadi khalifah di dunia. Gitu loh. Jadi jangan, Nabi Adam itu ya kalau enggak makan buah dia enggak bakalan turun ke dunia. Enggak ada begitu, enggak ada. Ayatnya ditetapkan oleh Allah bahwa Nabi Adam pasti akan turun ke dunia menjadi apa? Khalifah. Mau makan buah atau tidak makan buah, gitu. Itu dulu pedomannya mestinya, gitu loh. Bukan Nabi Adam turun gara-gara makan buah, bukan. Nabi Adam turun karena ada ayat Allah akan menjadikan Nabi Adam seorang khalifah, gitu dulu. Lah, adapun caranya Nabi Adam turun, Allah menjadikan cara. Di antara cara yang Allah jadikan Nabi Adam turun adalah memakan buah di dalam surga. Lah, ketika Nabi Adam memakan buah, maka Nabi Adam dikatakan salah. Yang ngomong salah siapa? Yang ngomong salah siapa? Allah. Lah, ketika Allah yang ngomong Nabi Adam salah, kamu jangan ikut-ikut nyalahin. Ada seorang polisi, kopral atau apa, mayor, dia sedang dihukum oleh atasannya seorang jenderal. Kata atasannya, kamu push up karena ngelakuin kesalahan. Ketika polisi yang bawahan ini push up, kemudian kamu lewat, berani kamu ngomong, polisi salah tuh. Berani kamu? Yang nyalahin biar jenderal aja, kamu nggak usah ikut-ikut. Kenapa? Itu urusan intern namanya, urusan orang dalam. Jangan urusan kamu urusannya bukan urusan seperti itu, bukan. Yang wajib kita imani, Nabi itu maksum. Lah, adapun disebut salah oleh Allah, salahnya para nabi itu namanya hasanatul abror sayyiatul muqarrab. Apa? Nah, itu dah. Namanya apa? Hasanatul abror sayyiatul muqarrab. Artinya kebaikan hasanatul abror, kebaikannya orang-orang abror, orang-orang baik itu kalau dibandingkan dengan orang-orang muqarrab itu
kelihatan menjadi salah. Ente nih, ini gambarannya. Ente ini orang-orang baik. Baik apa baik? Hah? Ente ini orang baik apa baik? Insya Allah. Ketika kamu sholat, terus cara sholat kamu itu dibandingkan dengan cara sholatnya para wali-wali. Kira-kira cara sholat kamu sama enggak dengan para wali? Lebih baik mana? Baik mana? Baik sholatnya. Sholat kamu kelihatan seperti sholatnya orang salah dibandingkan sholatnya para wali. Sebaliknya, kesalahannya para wali, kalau kamu yang memandangnya, itu menjadi sebuah kebaikan. Contoh, para wali itu kalau malam hari dia sholat tahajud 10 rakaat. Para wali nih tahajud berapa? 10 rakaat. Setelah tahajud 10 rakaat, para wali istighfar, minta ampun sama Allah. Ya Allah, minta ampun, malam ini cuman bisa istighfar 10 kali. Malam ini cuman bisa tahajud 10 kali. Ente kalau malam tahajud 2 rakaat, kira-kira baik apa hebat apa mesti minta maaf? Ente kalau malam hari bisa tahajud 2 rakaat, itu udah baik atau enggak baik? Baik. Wali 10 rakaat aja menganggap dirinya belum baik, gitu loh. Dia masih istighfar sama Allah, ya Allah minta ampun, malam ini cuma tahajud 10 rakaat. Ente malam tadi tahajud 2 rakaat, udah bangganya minta ampun, ya Allah alhamdulillah saya udah tahajud 2 rakaat. Wali malam hari sholawat kepada Nabi 100 kali, itu minta ampun sama Allah. Ya Allah minta ampun, malam ini cuman bisa sholawat 100 kali. Ente malam tadi sholawat 100 kali, syukuran, bagi-bagi beras ente. Ya Allah alhamdulillah saya bisa sholawat 100. Ini loh bedanya. Jadi yang dianggap jelek dalam pandangan para wali, kalau kamu yang ngerjain, itu menjadi sebuah kebaikan, gitu loh. Jadi kalau Nabi Adam kok disebutnya salah, andai itu kamu yang mengerjakan, itu menjadi sebuah kebaikan. Jadi salahnya Nabi Adam jangan disamakan salahnya kita. Kalau salahnya kita itu antara dua, dihukum atau tidak oleh Allah. Itu salahnya kita itu. Tapi kalau salahnya Nabi Adam, nggak ada urusan sama hukuman, nggak ada. Karena salahnya Nabi Adam itu apa? Antara baik dan lebih baik, gitu loh. Ketika seorang nabi meninggalkan yang lebih baik, maka dia dikatakan salah. Coba. Hanya gara-gara apa? Meninggalkan yang lebih baik. Kalau meninggalkan yang lebih baik berarti mengerjakan apa? Mengerjakan apa? Mengerjakan yang baik. Nabi itu kerjanya tiap hari baik,
lebih baik. Baik, lebih baik. Nggak pernah milih yang salah, nggak pernah. Antara baik dan lebih baik. Itu Nabi begitu. Kalau kita milihnya apa? Antara baik atau jelek, itu loh. Oh, saya nggak mau yang jelek ah. Saya tinggalkan yang jelek, saya milih yang baik. Itu kita itu. Nabi nggak pernah terpikir yang jelek, nggak pernah. Yang dipikir baik atau lebih baik. 10 rakaat atau 100 rakaat. Bersolawat 100 kali atau bersolawat 1000 kali. Itu yang dipilih itu. Kalau ini kan enggak, tahajud 2 rakaat atau tidur, kan begitu. Pernah kita milih, buat malam ini mau tahajud berapa ya? 10 apa 20? Pernah begitu? Enggak pernah. Milihnya tahajud atau tidur. Itu pilihannya begitu. Sholawatan atau nonton TV gitu. Beda pilihannya gitu loh. Jadi ketika seorang wali, apalagi para nabi, dia kok istighfar, maka istighfarnya dia itu karena meninggalkan yang lebih baik dan mengerjakan yang baik. Beda nih. Kalau istighfarnya kita karena kita melakukan keburukan atau kejelekan yang andai kita tidak istighfar, bisa saja kita mendapatkan siksa dari Allah. Lah Nabi, istighfarnya para nabi itu bukan untuk menghindari siksa, tapi untuk menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kamu membandingkan antara salahnya Nabi dengan salahnya kita. Apalagi sampai ngomong Nabi Adam aja punya salah, apalagi kita boleh aja punya salah. Wong Nabi aja boleh punya. Hati-hati nih ngomong begini, bisa rusak iman kamu nih. Gara-gara membandingkan, menganggap Nabi saja boleh ngelakuin kesalahan, apalagi kita. Jangan sampai ngomong demikian. Jadi ketika ada cerita Nabi Adam salah, kamu jangan ikut-ikut. Salahnya Nabi beda dengan salahnya umat. Salahnya Nabi itu nilainya kebaikan. Salahnya kita nilainya keburukan. Beda nih. Jangan disalahkan kayak begitu. Saya mau nanya, kamu seneng gak Nabi Adam diturunkan ke dunia? Kamu seneng gak? Seneng gak? Seneng apa seneng? Kalau Nabi Adam gak turun gimana? Kamu gak lahir. Lah, kalau kamu seneng Nabi Adam turun ke dunia, harusnya jangan nyalahin dong. Karena turunnya Nabi Adam menjadi sebuah kebaikan untuk kita. Gitu dong. Bukan sebuah kesalahan, bukan. Yang turunnya sebagai kesalahan itu siapa? Iblis. Dia turun diusir oleh Allah. Buktinya apa? Nanti iblis tidak bisa lagi masuk surga. Nabi Adam. Nabi Adam. Bukan cuman bisa. Nabi Adam turun, melahirkan anak cucunya dan masuk bersama anak cucunya. Coba begitu mestinya. Kamu buka di YouTube. Coba cari keyakinan orang-orang Yahudi. Akan dikatakan di sana
Nabi Adam adalah seorang yang mempunyai kesalahan paling besar. Di antara manusia yang paling besar kesalahannya adalah Nabi Adam. Kenapa? Gara-gara Nabi Adam manusia dipisahkan dari Tuhan. Andai Nabi Adam gak turun ke dunia, maka manusia akan tinggal di surga. Mungkin gak begitu? Mungkin gak? Di surga itu gak ada orang melahirkan. Jangankan melahirkan, kencing aja gak ada di sana. Buang air gak ada di sana. Bagaimana bisa melahirkan? Jadi anggapannya orang-orang Yahudi, gara-gara Nabi Adam itu makan buah surga, dia berbuat kesalahan, kemudian diturunkan ke dunia. Maka orang yang meyakini Nabi Adam salah dan kesalahannya itu pantas dihukum, berarti keyakinannya sama dengan orang Yahudi. Hati-hati nih. Jadi ketika Allah mengatakan Nabi Adam salah, kamu jangan ikut-ikut. Kenapa? Yang dikatakan salah oleh Allah itu nilainya kebaikan. Nabi Adam disalahkan, kenapa? Karena tidak mengerjakan yang lebih baik. Yang lebih baiknya apa? Yang lebih baiknya apa? Menunggu perintah Allah untuk turun ke dunia. Itu dong. Yang lebih baiknya tidak makan buah hingga sampai nanti Allah yang memerintahkan untuk turun ke dunia. Itu yang lebih baik. Jadi ketika Nabi Adam makan buah, tetap itu nilainya baik bagi Nabi Adam. Jangan kamu nyalahin Nabi Adam, gara-gara Nabi Adam nih. Hati-hati nih, kamu bisa sekelompok sama orang Yahudi. Disinilah pentingnya kita ngaji akidah tentang mengenali sifat-sifat para nabi, bahwa nabi itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan maksum, dijaga oleh Allah dari melakukan kesalahan. Bagaimana sih orang yang imannya tiap waktu naik kok bisa melakukan sebuah kesalahan? Yang namanya perbuatan salah itu apa? Salah itu atau keburukan itu maknanya seseorang menjauhkan diri dari Allah. Yang namanya taubat, taubat itu apa? Kembali kepada Allah, itu namanya taubat. Jadi kalau kita nih taubat, berarti yang tadinya kita menjauh, kita kembali kepada Allah. Lah, Nabi nggak pernah menjauh dari Allah, nggak pernah. Ketika Nabi istighfar, itu maknanya Nabi itu menaikkan derajatnya di sisi Allah. Beda dengan istighfarnya kita. Istighfarnya kita mau kembali kepada Allah. Ini loh bedanya para nabi dan kita. Kalau ada orang yang mengatakan Nabi Adam itu maling, Nabi itu maling pelem, Nabi maling mangga waktu kecil, suka lempar-lempar, itu sama. Kamu dengan mengatakan Nabi Adam salah, sama kedudukannya. Ente menyamakan derajat Nabi dengan manusia biasa. Nabi itu seorang manusia yang dipilih oleh Allah dengan sifat-sifat yang khusus. Jangan disamakan dengan manusia yang lainnya. Ini yang wajib kita imani dari sifatnya para nabi dan rasul. Hingga tidak terjadi pada para nabi perkara yang makruh. Bahkan bukan hanya makruh, tapi khilaful aula. Khilaful aula itu apa? Menyalahi keutamaan. Perkara yang tidak terhormat. Contohnya apa? Contohnya apa?
Nabi itu jangankan yang makruh, yang tidak terhormat aja nggak pernah ngelakuin. Contohnya apa? Makruh. Apa contohnya? Ngupil. Ente pernah ngupil? Hah? Pernah ngupil? Kalau Jokowi lagi di syuting tiba-tiba ngupil gimana? Hah? Terhormat nggak? Terhormat nggak? Nah itu loh, Nabi yang tidak terhormat saja nggak pernah ngelakuin, gitu loh. Apalagi sebuah kesalahan. Jadi nggak mungkin itu terjadi pada Nabi, nggak mungkin. Nabi itu dijaga oleh Allah, keadaan dirinya selalu dalam kehormatan. Tidak ada kerendahan sedikit pun dari apa yang dikerjakan oleh para Nabi. Ngupil itu nggak pernah terjadi. Apalagi? Hah? Belekan. Hah? Bangun tidur beleknya banyak. Hah? Apalagi? Hah? Sendawa. Ini habis makan sate 20 tusuk. Terus depannya orang. Itu apa itu? Tidak terhormat. Apalagi? Entut prepet. Tidak terhormat. Hal-hal yang tidak terhormat itu nggak pernah dikerjakan Nabi, nggak pernah. Nabi itu statusnya selalu terhormat. Kenapa begitu? Karena Nabi itu dijadikan Allah sebagai suri tauladan. Maka Allah menjaga Nabi sebagai suri tauladan. Gitu loh. Bagaimana sih Allah menjadikan suri tauladan, tapi tauladannya nggak terhormat? Mungkin. Lah terus yang mau dicontoh apa dari orang yang nggak terhormat, gitu loh. Maksudnya Nabi selalu dalam kondisi terhormat, hingga orang mencontoh tiap gerakannya Nabi. Karena setiap gerakan Nabi selalu diisi dengan kehormatan. Gitu dong. Ini yang wajib kita yakini dari seorang Nabi, hingga beliau dijadikan contoh oleh Allah untuk semua perbuatannya manusia. Apapun yang dikerjakan Nabi itu dicontoh oleh kita. Diamnya Nabi, jalannya Nabi, geraknya Nabi, bicaranya Nabi, tidurnya Nabi, dicontoh semuanya. Ente tidur, cara tidurnya ikut Nabi. Terhormat Nabi kalau tidur. Ente kalau tidur, hah? Udah tangan kemana? Hah? Mulut mangap, ngiler, sarung nganga. Nabi tidurnya terhormat miring. Hingga dijadikan oleh Allah sebagai suri tauladan. Ini loh yang mau kita jadikan patokan. Jadi jangan pernah mengatakan Nabi aja berbuat salah. Apabila tampak Nabi itu seperti melakukan kesalahan, maka apa yang dilakukan Nabi itu adalah untuk menjelaskan syariat. Contohnya apa? Nabi pernah wudhu cuman 1 kali basuhan.
muka sekali, tangan sekali, rambut. Hukumnya apa kalau orang wudhu hanya sekali basuhan? Hukumnya apa? Hukumnya apa? Makruh. Sah wudhunya, tapi hukumnya makruh. Lah, Nabi pernah wudhu sekali. Tapi wudhu sekali bagi Nabi itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena untuk menjelaskan hukum bahwa kalau kamu satu hari nanti kehabisan air, kamu boleh wudhu cuman satu kali basuhan. Nggak perlu 3 kali. Gitu loh. Andai Nabi nggak pernah mempraktekkan wudhu 1 kali, maka orang akan menganggap wudhu 3 kali hukumnya wajib. Padahal yang wajib berapa kali? 1 kali wajibnya, tapi hukumnya makruh. 3 kali hukumnya sunnah. Maka ketika Nabi mempraktekkan wudhu dengan 1 kali basuhan, jangan kamu katakan, tuh Nabi aja pernah ngelakuin makruh. Salah kamu begitu. Nabi wudhu 1 kali untuk menjelaskan hukum. Andai Nabi nggak pernah wudhu 1 kali, orang akan menganggap wudhu 3 kali hukumnya wajib. Ini loh yang harus kita imani dari seorang Nabi. Apabila nampak Nabi itu ngelakuin yang makruh, ngelakuin yang mubah, berarti hal itu bagi kita adalah penjelasan hukum. Contoh lainnya apa? Masih banyak. Artinya hal-hal yang kelihatannya bagi kita itu hukumnya makruh, kemudian dikerjakan oleh Nabi, tapi jangan dihukumi Nabi ngelakuin makruh. Karena Nabi dijaga oleh Allah, tidak pernah yang haram, tidak pernah yang makruh, tidak pernah yang mubah, bahkan tidak pernah yang menyalahi kehormatan. Nabi selalu dijaga oleh Allah dari itu semua, hingga setiap waktu yang dikerjakan Nabi apa? Wajib, sunnah. Wajib, sunnah. Wajib, sunnah. Tidak pernah lepas dari 2 ini. Nggak pernah yang haram, nggak pernah yang makruh, nggak pernah yang mubah. Nah kalau kita, wajib, sunnah. Habis sunnah, makruh, rokokan, nonton TV yang nggak jelas, ntar lama-lama yang haram. Kita tuh Nabi nggak pernah. Wajib, sunnah, wajib, sunnah. Itulah yang dikerjakan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kita masuk Isya. Kita dengar adzan Isya sebentar, fadhal.
Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyatan rafi'a badul maqamal mahmud alladhi wa'adta ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wahfadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fikum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum fil hal wal ma'al wal iyal bijahi kabiril muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi jelas selesai kita membahas sifat amanah. Wajib para nabi bersifat amanah atau terjaga dari kesalahan. Lawannya adalah khianat. Mustahil nabi bersifat khianat. Apa khianat? Apa khianat? Sengaja melakukan kesalahan, namanya berkhianat. Baik itu kesalahan yang haram, yang makruh, maka ketika Nabi melakukannya, maka dikatakan Nabi bersifat apa? Khianat. Maka hal ini mustahil terjadi pada para Nabi. Tidak akan pernah Nabi itu berkhianat atas perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib Nabi selalu bersifat amanah. Apa dalilnya kalau Nabi itu amanah? Dalilnya Nabi itu amanah adalah karena Nabi itu seseorang yang diciptakan Allah untuk diikuti. Quran mengatakan apa? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu memang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi. Jadi orang yang dijadikan oleh Allah sebagai panutan, maka tidak layak melakukan kesalahan. Andai kok Nabi ngelakuin yang haram, andai Nabi ngelakuin yang makruh, yang terjadi apa? Kita juga akan melakukannya. Gitu loh. Kenapa? Nabi aja ngerjain. Nabi nggak pernah ngerokok. Ente
itu nggak ada contoh dari Nabi, ente masih ngerjain gitu loh. Apalagi dicontohin, gitu maksudnya. Wong Nabi nggak pernah ngelakuin, ente masih apalagi Nabi nyontohin, gitu loh. Maka Nabi selalu mencontohkan wajib, sunnah, nggak pernah nyontohin yang lain. Kenapa? Andai Nabi itu mencontohkan yang haram atau yang makruh, berarti kita pun akan mengikuti yang dikerjakan oleh Nabi. Sedangkan perintah yang haram atau yang makruh itu mustahil terjadi. Kenapa? Allah perintah apa? Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah itu nggak pernah memerintahkan yang jelek-jelek. Allah nggak pernah merintahin yang haram, merintahin yang makruh, nggak pernah. Perintah Allah selalu berputar antara apa? Wajib, sunnah, wajib dan sunnah. Hingga Nabi pun hanya melakukan pekerjaan yang wajib dan yang sunnah sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai kita membahas sifat amanah bagi para nabi dan rasul. Insyaallah yang akan datang kita sudah tawakuf. Rencana tawakufan akan dilaksanakan pada malam Ahad. Insya Allah malam Ahad besok kita akan tawakuf sementara karena akan masuknya bulan suci Ramadan insya Allah. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada pedoman hukumnya. Bagi ahli sunnah, apa sih yang namanya bid'ah? Bid'ah itu suatu perkara, kalau kita mau mempedomani sebuah perkara yang tidak dikerjakan Nabi, nanti banyak. Karena enggak selalu setiap perkara yang tidak dikerjakan Nabi hukumnya menjadi bid'ah. Yang dimaksud bid'ah di sini adalah bid'ah yang jelek. Karena bagi kita ahli sunnah yang namanya bid'ah itu ada 5. Ada berapa? Apa aja? 5 apa aja? Bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah, bid'ah yang haram, bid'ah yang makruh, dan bid'ah yang mubah. Berapa? Bid'ah yang wajib, yang sunnah, yang haram, yang makruh, yang mubah. Bid'ah yang wajib contohnya apa? Nabi nggak pernah ngerjain, tapi kita wajib ngerjainnya. Apa? Menulis Al-Quran. Menyusun Al-Quran menjadi 30 juz. Pernah dikerjakan Nabi? Pernah? Pernah? Tapi sahabat wajib mengerjakannya. Kalau sahabat tidak menyusun Quran menjadi 30 juz, menjadi kitab suci,
yang sampai ke kita nggak bisa baca Quran, nggak bisa. Ya. Apalagi memberi titik-titik dalam Al-Quran. Quran tadinya polos, nggak ada titiknya. Nanti mau baca apa? Anta itu nggak bisa. Hanya alif, lengkuk. Ini anta, apa anti, apa antu, apa abitu, apa nggak ngerti. Maka diberi titik oleh ulama biar kamu mudah membaca Al-Quran. Hukumnya wajib. Ada lagi bid'ah yang sunnah. Apa contohnya? Mendirikan pondok-pondok pesantren. Mendirikan panti-panti asuhan. Di zaman Nabi ada nggak? Bid'ah nggak itu? Bid'ah nggak? Hukumnya apa? Sunnah. Ada lagi bid'ah yang haram. Apa contohnya? Contohnya apa? Nambahin rokaatnya sholat. Zuhur 5 rokaat. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Itu loh bid'ah yang haram, gitu loh. Yang disebut kullu bid'atin dolalah, tiap-tiap yang bid'ah dolalah itu maksudnya bid'ah yang haram, bukan semua bid'ah gitu. Karena ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah, gitu loh. Yang hasanah yang mana tadi? Bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah itu harus dikerjakan, dapat pahala kamu mengerjakannya. Kalau bid'ah yang dolalah, kita haram mengerjakannya. Nambahin rokaat sholat, apalagi? Bacaan sholat kenapa? Contohnya apa? Kalau menambah bacaan sholat selagi bacaan itu bentuknya zikir, enggak bid'ah, enggak termasuk bid'ah yang haram. Ente sholat imam baca apa? Fatihah. Habis imam baca Fatihah, terus kamu harus baca Fatihah ngikutin imam. Ketika waladhdallin kamu baca doa. Hukumnya apa? Sunnah, bukan bid'ah. Jadi menambahkan bacaan dalam sholat bisa jadi hukumnya sunnah, zikir. Tapi kalau menambah rokaatnya sholat, subuh 3 rokaat gimana? Hukumnya apa? Haram. Ada lagi bid'ah yang makruh. Ada lagi bid'ah yang mubah. Bid'ah yang mubah contohnya apa? Seperti kamu menambahkan menu makanan. Di zaman Nabi menu ini nggak ada. Kamu bikin menu ini hukumnya apa? Mubah. Kayak apa? Apa contohnya? Nasi uduk. Di zaman Nabi ada nasi uduk. Ini kok makan nasi uduk? Hukumnya apa? Bid'ah. Bid'ah yang mubah. Bukan yang haram, bukan yang dolal. Gitu. Jadi kalau ada kelompok bid'ah, dikit-dikit bid'ah, karena dia ngajinya cuma bab bid'ah, nggak ngerti ngaji yang lain. Dan bid'ahnya cuma ngertinya satu dolal, nggak ngerti bid'ah yang wajib, nggak ngerti bid'ah yang sunnah, nggak ngerti bid'ah yang makruh, yang tahunya bid'ah cuman satu. Kalau bid'ah pasti dolalah. Padahal kan nggak demikian. Kalau Quran nggak disusun zaman Nabi, kita sekarang nggak bisa baca Quran. Kita bersyukur para sahabat mau menyusun Quran, padahal Nabi nggak pernah menyusun Al-Quran. Apa itu namanya bid'ah yang tersesat?
Bukan, justru itu bid'ah yang wajib dikerjakan. Nyambung kira-kira. Jadi jangan ikut-ikut sama kelompok-kelompok yang dikit-dikit bid'ah, baca tahlil bid'ah, ziarah kubur bid'ah, apalagi baca yasin bid'ah, pakai cancut bid'ah, celana yang enggak panjang bid'ah, motong jenggot bid'ah, gondrong bid'ah. Repot, bid'ah semua jadinya. Ya, jadi jangan ikut-ikut sama kelompok-kelompok yang enggak ngaji secara jelas dalam bab ini. Makanya jadilah orang ahli sunnah wal jamaah biar kamu jelas ngerti masalah tersebut. Oke? Udah? Ya, yang namanya cara beragama itu harus bermadhab. Kita tidak pernah melihat caranya Nabi sholat. Ketemu Nabi enggak? Enggak. Terus caranya kamu tahu Nabi sholat gimana? Dari panduan ulama lah. Maka ada ulama yang namanya ulama madhab. Ulama madhab ini adalah orang yang memberikan tuntunan, ini loh cara sholatnya Nabi, cara puasanya Nabi, cara hajinya Nabi, cara ibadah Nabi. Andai kamu gak ikut ulama, gak ikut madhab, terus hanya baca Quran dan hadis untuk tahu caranya sholat, saya jamin gak berhasil. Saya jamin gak berhasil. Terputus. Gimana orang mau tahu cara ibadah tapi enggak ikut madhab. Oke? Kita tutup, kita terusin yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna la ladha israfna fa antum واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلال وكل ذي محبة جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع وَأَذْلَنَا جُودًا مَنَّا لَا بِاكْتِسَابٍ مِنَّا بِالْمُصْطَفَى رَسُولِنَا وَبِكُلِّ سُولٍ صَلَّى وَسَلَّمَ رَبِّي عَلَيْهِ عند الحب وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد لله في البر والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.